Shalom, selamat pagi anak-anak. Tidak terasa hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan awal minggu ini. Mari kita pujikan lagu yang pertama, Hati yang Gembira Adalah Obat. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan, kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk menyimpan firman-Mu itu di dalam hati kami. Terlebih Tuhan, berilah kepada kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan firman-Mu itu teguhkan di dalam hati kami, supaya Tuhan hari ini kami lebih baik daripada kemarin, dan besok kami lebih baik daripada hari ini. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita pujikan lagu Berani Tampil Beda. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, juga Bapak Ibu Guru, serta Mama Papa yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dalam renungan awal minggu hari ini. Tema renungan awal minggu hari ini adalah melakukan dengan teguh. Dengan dasar firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian bunyi firman Tuhan itu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita berjalan-jalan atau pergi ke kota-kota besar, di situ kita bisa menjumpai banyak gedung-gedung yang tinggi dan besar-besar. Surabaya, Jakarta, Semarang, dan kota-kota besar lainnya. Mereka sudah memiliki banyak gedung-gedung yang besar dan tinggi. Bahkan ada yang sampai lantai 25 lebih. Wah, hebat ya negara kita, anak-anak, karena sudah memiliki banyak gedung-gedung yang besar dan tinggi. Namun anak-anak, ketika membangun gedung yang besar dan tinggi itu, tentu mereka yang membuat, yang membangun, memikirkan bagaimana gedung ini bisa kuat, kokoh. Maka mereka memerlukan konstruksi yang bagus, fondasi yang bagus, sehingga bangunan yang dibuat itu sangat kuat, kokoh, aman ketika ada angin yang besar, aman ketika ada hujan lebat, terlebih aman juga ketika daerah gedung itu sering dilewati oleh mungkin mobil-mobil yang besar, ya, dilewati truk, bis, yang menimbulkan getaran-getaran yang membuat bangunan gedung itu bisa retak sehingga tembok-temboknya mudah runtuh. Itulah yang harus dilakukan ketika membangun sebuah gedung yang besar dan tinggi. Harus ada fondasi, harus ada konstruksi yang bagus, tidak asal-asalan dibangun. Jadi anak-anak, untuk mendapatkan hasil yang baik dibutuhkan persiapan, dibutuhkan pemikiran dan sesuatu yang baik supaya hasil yang dibangun itu, yang dikerjakan itu hasilnya baik pula. Firman Tuhan hari ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Di sini Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk memperhatikan pelayanan yang mereka lakukan. Rasul Paulus ingin jemaat-jemaat yang ada di Korintus melakukan pelayanan dengan penuh kasih, melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, melakukan pelayanan dengan tidak mudah goyah ketika ada tantangan, ketika ada godaan. Sehingga pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Korintus ini akan membawa berkat dan hasil yang baik kepada orang-orang yang dilayani. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk melakukan pelayanan yang baik, sungguh-sungguh dan senang hati? Karena anak-anak, yang dilayani oleh jemaat Korintus adalah Tuhan Allah sendiri, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sehingga ketika melakukan pelayanan kepada jemaat Tuhan, itu otomatis bahwa mereka pun juga melakukan pelayanan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang harus dilakukan mereka di dalam pelayanannya itu, mereka harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih, dengan senang hati, dan jangan mudah digoyahkan oleh situasi yang ada,
sama seperti bangunan tadi. Bangunan ketika dibangun dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dipikirkan dengan baik, dengan fondasi yang baik, maka bangunan itu akan berdiri kokoh, tidak goyah oleh situasi yang ada. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu mari kita memperhatikan apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau Rasul Paulus mengingatkan mereka melakukan pelayanan, melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, demikian pula dengan kita. Ketika kita mendapat tugas, baik itu tugas di sekolah, tugas di rumah, atau tugas dari siapapun, mari kita belajar untuk melakukan setiap tugas kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Bahkan itu semua dilakukan dengan senang hati. Karena apapun yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri. Segala yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan apa yang kita lakukan juga bisa membawa berkat bagi orang lain. Mari kita bersama-sama melakukan segala tugas kita, tanggung jawab kita dengan teguh, dengan sungguh-sungguh. Karena semua yang dilakukan dengan teguh, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati akan menghasilkan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, juga membawa berkat bagi orang lain. Selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab kalian masing-masing, kiranya semuanya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan masuk di dalam doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih bila hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali beraktivitas. Terlebih kami mengawali aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami semua untuk kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan teguh, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab dan dengan senang hati, agar kami tidak tergoyahkan oleh situasi yang ada di sekitar kami. Tuhan, di dalam segala kelemahan kami tetap mohon pertolongan Tuhan. Biarlah di dalam sepanjang kami melakukan setiap tugas-tugas kami, Tuhan sendiri yang akan menuntun dan memimpin kami, sehingga kami dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, rasa malas, rasa enggan untuk bekerja. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan doa kami berdoa untuk siswa-siswi kami, anak kelas 1 sampai kelas 6 yang sebentar lagi akan menghadapi PTS. Kiranya Tuhan memberikan semangat kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi PTS. Materi-materi pelajaran yang sudah mereka terima, mereka boleh mengulang dan mempelajarinya kembali. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan mereka, agar anak-anak kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan apabila ada anak-anak kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua siswa kami masing-masing. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, Tuhan berkati di dalam keluarganya. Kiranya dengan pertolongan Tuhan setiap pekerjaan mereka dapat berjalan dengan lancar. Keluarga mereka boleh damai sejahtera di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Hari ini kami akan melakukan segala tugas-tugas kami. Kiranya Tuhan tolong kami agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terlebih Tuhan berkati jaringan internet yang kami gunakan. Tuhan berkati perangkat-perangkat yang kami gunakan.
Biarlah melalui itu semua kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Kami boleh bertanggung jawab atas tugas kami masing-masing. Tuhan, ampunilah untuk setiap kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, itulah renungan kita pada hari ini. Kita harus melaksanakan segala ketetapan yang sudah Tuhan ajarkan dengan keteguhan hati. Untuk menanggapi firman kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Aku Bahagia. Demikian anak-anak renami minggu ini. Sampai jumpa renami berikutnya. Salam sehat.